Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baiklah teman-teman, saya di sini akan mencoba mempresentasikan hasil PowerPoint dan makalah saya tentang ternak ikan cupang atau usaha bisnis ikan cupang. Sebelumnya saya memohon izin untuk kepada Bapak Wijaya Neski untuk mempresentasikan makalah saya. Baiklah, saya di sini akan mencoba mempresentasikannya. Pertama, saya mulai dulu dari sejarah atau awal mula saya melakukan ternak ikan cupang ya. Awal mulanya saya ini bukan merupakan peternak ikan cupang. Awal mulanya saya ini penjual pakannya, yaitu berupa Artemia. Artemia ini merupakan monyet laut. Atau istilah Indonesia, bahasa Indonesianya itu monyet laut. Itu kecil-kecil, itu pakan untuk burayak yang umur 4 sampai 2 pekan biasanya dipakai. Mengapa saya menjual Artemia? Awalnya saya ini melihat peternak ikan cupang yang berada di Palembang ini banyak kesalahan, banyak mati burayaknya saat menternak ikan cupang karena mereka ngasih pakannya itu berupa kutu air. Kutu air itu khawatirnya banyak hama merupakan seperti anak ikan gabus atau anak ikan sepat yang tidak diketahui. Akhirnya burayak tadi banyak mati, dimakan, sisa separuh lagi badannya itu dari kutu air tadi. Kan kutu air itu biasanya dicari di got-got atau di selokan atau di dam, biasanya seperti itu. Jadi saya ini mencoba mencari solusi untuk peternak ikan cupang di Palembang dengan menjual pakan Artemia ini agar memudahkan para peternak ikan cupang di Palembang ini lebih mudah mengurus burayaknya untuk menyelamatkan burayak dulu. Nah, kalau masalah umurnya sudah masuk 2 sampai 3 pekan, insya Allah ya, kutu jet atau ikan-ikan yang kecil-kecil yang lain itu susah untuk menjadi predator atau menjadi hama bagi burayak ikan cupang. Nah, selanjutnya saya selain menjual pakan Artemia, saya juga menjual ketapang untuk sebagai penetralisir suhu pH atau keasaman air. Biasanya selalu dipakai itu untuk ikan cupang. Biasanya itu selalu dipakai untuk kestabilan pH dan kestabilan suhu biasanya. Dan selanjutnya ada garam ikan untuk menghindari jamur-jamur. Saya jual juga garam ikan, serokan untuk ngerok itu saya jual juga. Dan lalu saya mencoba menternakkan ikan cupang yang awalnya diajari oleh dan dibantu oleh teman saya yang berasal dari UIN Raden Patah juga. Setelah kurang lebih 1 atau 2 pekan saya menjual Artemia, selanjutnya baru saya menternakkan ikan cupang. Dan selanjutnya ada jenis-jenis ikan cupang nih. Jenis-jenis ikan cupang saya yang saya punyai, yang pertama yaitu ada red koi ya. Koi itu biasanya berasal dari kata koi yang diambil dari ikan koi. Red koi, yellow koi, itu yang saya punya. Dulu yellow koi, red koi klasik ini diidentikan dengan warna merah biasa, tapi ada cuma percikan warna hitam atau hanya warna hitam, percikan warna yang atau warna biru. Tapi itu dulu, tapi untuk sekarang sudah banyak sekali crossbreed atau kawin silang antara ikan koi ini. Yellow koi galaxy multicolor. Yellow koi-nya ada warna hijau, ada warna biru, ada warna hitam, ada galaksi titik-rintik warna putih. Red koi pun begitu. Sekarang sudah banyak variasinya. Itulah yang membuat ikan tuh
jadi harganya sedikit mahal karena seni dari seni merupakan variasi warna di antara warna-warna yang ada di tubuh ikan tersebut. Yang selanjutnya multicolor. Nah, ini ikan kesukaan saya nih, ikan multicolor, ikan warna-warni. Mengapa kesukaan saya? Ikan ini cantik, warnanya banyak. Biasanya balance antara dorsal, anal, dan ekor. Nah, itu 3 itu di badan juga dia balance minimal 3 warna menurut saya ya. Multicolor itu minimal 3 warna di antara 4 tadi, dorsal, badan, ekor, anal. Itu multicolor ini biasanya dapat dari hasil kawin silang Nemo, koi tadi bisa juga tuh kawin ikan silang. Biasanya kalau untuk indukan yang sangat bagus itu rapi, female dan male-nya atau cowok ceweknya rapi dari bentuk ekor segala macamnya. Kalau mau mencetak multicolor yang banyak warna, carilah warna yang ada di cowok tapi tidak ada di cewek. Jadi saling mengisi, mereka saling melengkapi satu sama lain. Selanjutnya HMPK Nemo Cooper nih. HMPK Nemo Cooper adalah ikan yang susah menurut saya, cetakannya susah. Karena ini cetakan kenalan saya yang ada di Demang ya. Itu cetakan dia, saya menghargai karya dia. Kurang lebih 1 tahun lebih dia mencetak ini. Ini generasi kedua yang dia cetak, dia kasih ke saya. Saya dipercaya untuk menjaga generasi keduanya. Sampai ke generasi ketiga, generasi keempat, insya Allah akan menghasilkan anak yang sangat berkualitas. Itu perlu proses yang sangat lama karena kita harus mengkawinkan antara anak dengan anak, inbreed, kawin sedara. Dalam satu lubukan itu dipilih yang paling bagus tuh sampai turun sampai F4. Itu genetiknya atau kualitas ikannya itu sudah bagus biasanya. Tapi ada pula yang biasanya sampai F9, itu khusus untuk orang-orang yang sangat penghobi lama atau pemain lama, biasanya sampai ke generasi ke-9 itu. Selanjutnya saya ada Fancy Cooper ya. Fancy Cooper kalian bisa lihat sendiri di foto itu. Fancy Cooper ini identik dengan ekornya star tail atau ekor yang berbentuk bintang. Itu kan ada bintang-bintangnya tuh, warna putih itu bintang. Dan badannya itu putih sampai kepalanya itu merah dan orange. Biasanya ada merah dan orange. Nah, tapi sekarang sudah banyak jenisnya ya untuk fancy ini. Ada yang bending itu bagaimana menjelaskannya ya. Bending itu di ujung-ujung ekor, di ujung-ujung anal, di ujung-ujung dorsal itu ada warna hijau. Itu sekarang banyak sekali varian-varian atau jenis-jenis yang diturunkan dari fancy ini, banyak sekali jenis-jenisnya. Karena tiap tahun selalu muncul jenis-jenis yang hasil cetak dari breeder pemain lama atau breeder tertentu. Untuk hambatan ya. Hambatan saya dalam berbisnis ikan cupang ini tempat dan pakan. Karena tempat saya belum terlalu luas. Saya juga tinggal di rumah keluarga kan di Palembang. Jadi hanya menternakan sebagian saja, kurang lebih 100 sampai 1000 ekor. Saya tidak berani untuk ternak lebih banyak lagi. Insya Allah saya bisa, tapi saya belum berani untuk menternakan lebih banyak lagi karena tempat yang sangat kecil menurut saya. Khawatirnya mengkotorkan atau tidak rapi tempatnya di sini, tidak enak di rumah keluarga. Yang kedua, untuk pakannya ini sangat sulit apabila seperti cuaca pancaroba seperti ini, sangat sulit untuk saya mencari pakannya. Tapi biasanya saya selingkan dengan pelet itu, pelet energi itu rekomendasi saya untuk ikan warna, pelet energi. Tapi
Tapi saya tidak menganjurkan untuk ikan yang bersisik tebal seperti kuper-kuper ya. Dan selanjutnya ada tantangan. Oh ya, tantangan ini yang merupakan tantangan saya selama saya menjual ikan cupang ini. Tantangannya itu bersaing untuk menjadi yang terbaik di antara postingan yang ada di sosial media. Contohnya seperti ini nih. Satu postingan orang mencari red clay galaxy. Itu red clay galaxy itu sudah banyak yang punya. Tantangannya, kita harus bersaing, kita harus memfoto dan memvideokan ikan sebaik mungkin, berkomunikasi dengan sebaik mungkin dengan pembeli agar menarik mereka. Jika tidak, kita ditinggal oleh pembeli kita. Nah, dan selanjutnya ada kunci sukses. Nah, ini balik lagi ke tempat ya. Kunci sukses menurut saya itu ikan indukan yang berkualitas dan tempat. Tempat tadi kita sudah bahas, mungkin ada sedikit yang sudah nyambung lah ya. Kalau masalah tempat, semakin luas tempat, insya Allah semakin banyak pula ikan yang bisa kita ternakan. Gitu. Kalau masalah ternak, insya Allah mudah ternaknya. Yang susah itu hanya mengurusnya dari usia 4 hari sampai ke 1 bulan itu biasanya. Nah, yang satu lagi indukan yang berkualitas. Indukan yang berkualitas ini kita ibaratkan saja ya. Misalkan kita beli indukan satu pasang itu 1 juta, pakannya 1 bulan 600.000. Makanya kita ngambil cepatnya saja. Nah, 1 juta pakannya 600.000. Biasanya ikan itu menghasilkan warna yang baik dan bagus untuk dijual lagi usia 5 bulan. 3 juta tuh pakannya yang kita perlukan. Belum ketapang, belum air segala macam untuk jerih payah kita kan. Kurang lebih itu perhitungan saya 5 juta. Nah, dari anak-anakan tadi biasanya ikan ini menghasilkan 100 sampai 500 sampai 1000 bahkan. Tapi kalau gagal biasanya masih menghasilkan 10, 15. Nah, dari ikan tadi, indukan yang berkualitas, kalaupun indukannya harganya berjuta-juta, anakannya biasanya dijual seperti itu. Paling murah setidak-tidaknya harganya 300-400.000 jika di umur 5 bulan itu. Biasanya seperti itu. Dari perhitungan saya, jika kita menghasilkan 100 ikan saja yang seperti indukannya, biasanya tuh ada yang reject, ada yang ikut indukannya, ada pula yang lebih lagi bagus dari indukannya. Nah, kita ngambil yang tengah-tengah saja. Kita mengambil yang seperti indukannya. Kita ambil tak usah 150 lah, 50 kalau dikali 1 juta sudah 50 juta kan. Bagaimana jika indukannya itu harganya 50.000 kan indukannya satu pasang. Pakan sama saja. Kutu air, cacing darah, cacing sutra sama saja. Perawatan sama saja, ganti air 1 pekan atau 2 pekan sekali. Itu biasa sama saja. Dan itu menghasilkan hanya 50.000 misalnya. 50.000 kali 50 ikan. Hanya 2.500.000 kan. 2.500.000 itu pakan, kita rugi pakan, tempat, waktu, capek, menghabiskan waktu seperti itu. Jadi kunci suksesnya menurut pengamatan saya ya, saya ini memang belum sampai ke titik itu, tapi menurut pengamatan saya dan perhitungan saya, kunci suksesnya adalah tempat yang luas, sangat luas kalau bisa. Kedua adalah indukan yang sangat berkualitas. Insya Allah itu akan sukses. Kunci suksesnya insya Allah. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada Bapak Wijaya, terima kasih telah membimbing kami dalam mata kuliah ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.